warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak sekalian, kita sudah kedatangan Bapak dan Ibu dari Puskesmas Kelapa. Mereka akan memberikan ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan, ya, khusus. Jadi nanti saat mereka memberi informasi, itu konsentrasi sehingga dapat bermanfaat bagi kita. Setuju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas berapa? Kelas 5. Baiklah. Pada pagi hari ini kami dari Puskesmas Kelapa akan ada agenda tentang penyuluhan tentang PHBS di sekolah. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami dulu terlebih dahulu. Nama Ibu Rizky Soleha. Ya, nama Ibu Rizky Soleha. Nama Bapak di samping kanan Ibu ini namanya Bapak Supawi. Dan Bapak yang di samping kiri Ibu ini adalah namanya Bapak apa? Bapak Supriyandi. Nanti misalnya kalau ketemu di jalan boleh disapa, boleh di halo ya, boleh. Jangan takut-takut, kami tidak gigit toh. Nah, langsung aja ke materi hari ini, yaitu PHBS di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Sulkawi. Kepada Bapak Sulkawi saya persilakan. Terima kasih Bu Rizky, Pak Supriyandi, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jazuli Zamzam, Kepala Sekolah SDN 2 ya, SDN 2 Bapak Rio tadi ada juga kelihatannya. Dan saya banggakan adik-adik kelas 5 SDN 2 apa yang saya banggakan yang sangat sehat semua hari ini. Alhamdulillah. Adik-adik, hari ini kami dari Puskesmas tadi sudah disampaikan. Puskesmas ini sebelah ini lah, sekolah adik-adik. Puskesmas Kelapa akan memberikan penyuluhan atau berbagi ilmu lah, berkisah kata kita tentang kesehatan, seputar kesehatan kita di sekolah, berbagi ilmu ya. Nah itu mohon adik-adik ini mau penyuluhan tentang PHBS di sekolah. PHBS pernah dengar nggak PHBS? Dengarnya pernah belum ya? Nah ini baru dengar ya, PHBS di sekolah. Apa yang PHBS di sekolah nih, Bapak nih? P itu perilaku. Apa P-nya? Perilaku. H-nya apa kira-kira? Hidup. Perilaku P-nya, H-nya hidup. B-nya apa? Bersih, betul. S-nya? Sehat. Jadi apa PHBS tadi? Perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah dapat ilmu adik-adik satu-satu. Sudah tahu ya, dan PHBS ini sampai adik kuliah, sampai adik SMA nanti ini selalu ada kata-kata PHBS. Sudah tahu kalau sebut PHBS. Ya, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku kita sehari-hari, ya di sekolah tapi ini untuk di sekolah, perilaku kita di sekolah. Oke Bu. Nah, PHBS ini kita itu sudah PHBS belum? Perilaku kita sudah PHBS belum? Sudah berperilaku hidup bersih dan sehat belum kita? Nah, sudah ya. Ada yang ngomong sudah, ada yang belum ya. Kita lihat dulu di sini. Jadi ada 10. Kalau kita itu disebut sudah PHBS, ada 10 macam, 10 indikator, 10 kegiatan. Nah, kita lihat nanti satu-satu. Apakah kita ini sudah PHBS belum di sekolah? Atau ada yang sebagian, ada yang nomor 1 sudah, nomor 2 belum. Kita lihat supaya nanti 10-10-nya kita laksanakan supaya kita hidup bersih dan sehat. Nah, 1, jajan di warung kantin sekolah. Punya kantin nggak?
Nah, jajannya di kantin sekolah, Be. Jangan jajan di keluar ya. Enggak usah keluar sekolah. Kalau ada kantin sekolah, jajan di kantin sekolah. Karena kantin sekolah ini dipantau juga oleh dari Cermas ya, dari tim tentang jajanannya apa saja, terus yang boleh dijajan apa. Dulu Bapak pernah UKS juga ya. Nah, program UKS tahu jadi jajannya di kantin sekolah yang pertama. Ingat ya, PHB tadi pertama jajan di kantin sekolah. Sudah jajan di sekolah berarti? Sudah? Berarti kalau sudah jajan di sekolah, sudah satu berarti kita sudah. Dua kan? Lanjut tuh. Yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih, mengalir dan menggunakan sabun. Nah, kalau cuci tangan itu jangan basing, jangan diember. Orang 10 nyuci itu semua. Jadi nyucinya pakai keran. Ada keran nggak di sekolah? Ada. Ada sabun nggak di kerannya? Tidak. Minta sabun nanti kayak bapak sekolah. Tapi jangan ada sabun dijaga, jangan dibuang, jangan main-main untuk cuci tangan. Ya. Jadi mencuci tangan itu pakai air mengalir dan menggunakan sabun. Ya. Itu yang paling benar cuci tangannya. Jadi lah tahu. Laktir di rumah juga itu. Sama ada tahu atau adik nyuci tangan itu yang bagus tuh pakai air mengalir. Sama juga nyuci piring, pakai air mengalir. Kita pakai keran kan, nyuci piring di rumah. Ada yang pakai keran, ada yang mungkin yang belum ya. Oke. Tadi PHBS ya, PHBS tadi sudah tahu perilaku di persediaan PH. Ada 10, satu tadi jajan di kantin, yang kedua tadi mencuci tangan. Gimana ya? Cara mencuci tangan ini ada lagunya nak ya. Nah, boleh ikutin ibu, tapi dengerin ibu dulu untuk lagunya, baru nanti setelah ibu nyanyikan kita nyanyi bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, sudah dengar kan? Ayo kita bareng-bareng nyanyinya ya. Sekalian tangannya, ya, oke? 1, 2, 3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Oke, satu kali lagi yang kuat suaranya nak, yang belakang nggak kedengeran sama ibu nak. Ya, satu kali lagi yang keras tapi yang kencang ya. 1, 2, 3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, itulah tadi lagu cuci tangan. Mohon diingat karena cuci tangan ini bukan hanya sekedar cuci tangan, melainkan ada cara-caranya. Dan mencuci tangan ini minimal atau paling sedikit waktunya 20 detik. Jangan kurang dari 20 detik. Cuci tangan ya, yang poin yang kedua berarti. Tadi yang pertama apa tadi PHBS tadi? Jajan di kantin. Yang kedua cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, cara cuci tangannya tadi dijelasin pakai nyanyi tadi kan. Ini lah inti bersih kan. Taruh sabun, ambil sabun, taruh di telapak. Nah, ikuti kan. Yang ketiga, membuang air kecil atau BAK dan BAB, buang air besar di jamban sekolah. Buang BAB ini pasti semua ya, buang di jamban ya. Nanti kan yang buang BAB di kantin. Buang air besarnya di jamban, di WC, maksudnya disiram. Jangan udah
udah besar kan terima ya, disiram bersih-bersih. Kita kencing juga disiram bersih-bersih. Yang keempat tadi ketiga kan? Ketiga tadi apa nih tadi? BAB, buang air besar dan buang kecil di WC atau di jamban sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Ada tidak senang kita? Olahraga kan ada mata pelajaran, ada kan? Itu ikuti dengan semangat. Kalau bapak lu senang olahraga, sehat. Tapi kalau ada olahraga sakit ada ya bapak, saat main bola, sakit badan. Tapi ada olahraga ringan ada. Memang olahraga itu wajib. Sangat bermanfaat, main poli. Kalau cewek main futsal, main bola kaki, bagus olahraga. Oh, positif tuh. Nah, itu melihara kesehatan fisik. Benar tuh, kita olahraga tuh sehat badan kita, ringan apa ya, berjalan, terus semangat. Tadi PHBS, PHBS tadi ada 10, ini yang kelima. Coba PHBS yang satu tadi apa? Jalan di kantin. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga, yang keempat, olahraga. Bagus IQ. Kita cepat ingat sekali. Yang kelima, memberantas maksudnya memberantas detik dan nyamuk kita ini, dibuang tempat-tempat penampungan nyamuk dengan cara 3M plus nih DBD ya, tengah ngetok sakit DBD kita yang di Sinasari, di Kelapa, di Mancung, tengah banyak sakit DBD dan bisa menyerang siapapun, termasuk bapak, adik-adik. Hati-hati ya, kita ini kuliah sehat. Tapi ketika kita sakit kita lemah, tidak berdaya. Jadi ketika sehat dijaga kesehatan, dijaga lingkungan kita. Ya, tidak ada yang kuat kalau sakit ya. Namanya sakit. 3M plus dengan cara 3M plus. Apa M pertama? 3M. M pertama, menguras tempat penampungan air. Maksudnya dikuras, jangan berbulan-bulan tidak dibuang air. Ada drum nggak di samping rumah? Dibuang air, bilang kayak bapak, kayak mama, mak buang nih air nih, lalang melo. Oh, pulang kalau ada drum, ada ember yang menggenang air di samping rumah, pakai kayak mak mbak, buang mak nih pak, pesan bapak tadi dari puskesmas, buang air nih, karena kita tengah musim DBD. DBD bahaya sekali ya. Sudah ada kita banyak sakit dirawat DBD nih, sekolah ini tengah dirawat, diinfus, disuntik. Ya, kita jangan seperti itu. Nanti pesan ke bapak, bilang ke orang tua, adik-adik juga buang air. Bak kita buang air sekeliling rumah kita masing-masing. Buang, menguras tempat penampungan air. Sebanyak seminggu itu 2 kali, seminggu 2 kali dibuang air, dikuras biar detiknya nanti. Yang kedua, M keduanya, M pertama tadi menguras tempat penampungan air. M kedua, mengubur barang bekas. Barang-barang bekas tadi kan tempat minum, kaleng-kaleng air minum kecil yang sebotol tuh dikubur, tebus lupa, kubur. Yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Kalau ada tempat air di rumah ditutup pakai tutup aja. Jadi tidak berkembang gitu kalau ditutup. Oh, plus apa sih plus nih? Jangan gantung baju plus nih. Sering tak gantung baju pulang sekolah di belakang pintu. Sering kok. Sering kalau ada. Tapi tidak boleh nih. Tidak boleh digantung. Kalau ada pakai lagi langsung taruh di kamar mandi. Pakai kelambu. Tidur pakai kelambu. Yang terakhir hidup ikan, taruh di kolam kalau ada. Apa tadi itu 5 memberantas detik nyamuk DBD dengan cara apa? 3M plus. Apa tadi satu menguras tempat penampungan air, bak mandi, apa tadi? M kedua mengukur. Betul. Ya, M ketiga menutup tempat penampungan air plus. Apa misal plusnya?
Tidur pakai kamu. Jangan menggantung baju terlalu lama. Oke? Betul. Nah, yang kelima nih, yuk. Terus. Ayo dulu. Yang kelima nih, yang keenam nih. Tidak merokok. Yang kelima nih, besar ya. Ntar lagi S6, ntar lagi SMP. Adik-adik, terutama cowok-cowok, adik-adik cowok, Bapak ingatkan jangan merokok. Ya. Adik-adik yang cowok-cowok, dengar, jangan merokok. Kalau mau sehat. Kalau adik kawan-kawan atau kawan-kawan ngajak seumuran adik-adik, biarlah, gak usah lah kita ngerokok. Kalau tidak keren dah ngerokok tuh. Belum saat kita ngerokok nih. Apalagi nanti, kalau bisa sampai nanti jangan usah ngerokok lah. Banyak sakit lah, batuk-batuk. Kalau nggak ngerokok, mengi badan, lemes tulang, badan kurus. Oh, jangan usah ngerokok adik-adik. Kalau ada yang ngerokok, oke. Ibu, ayo pergi. Tadi ke-6, ini ke-7. Jadi PHBS tadi ada 10. Lah ingat dong, 1 tadi apa? Ulang lagi. Oke, kedua. Ketiga. DAB. Di BAB di mana maksudnya? Di WC, jangan sembarangan tempat. Karena kalau sembarangan tempat, BAB kita tadi bisa jadi penyakit. Jadinya lalat hinggap situ bawa ke makanan kita, bisa jadi diare kita. 3 tadi yuk, BAB yuk. Keempat apa? Berolahraga. Kelima? Betul. Mengatasi ini. Keenam tadi apa? Tidak merokok. Nah, ini kan 6. 6 tadi. Kalau adik-adik sudah melakukan semua itu tadi, tidak merokok, jajan di kantin, berarti adik-adik malah PHBS. Sudah melakukan PHBS adik-adik. Itu maksudnya. Ini yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Supaya terpantau maksudnya. Ada yang mau jadi dokter nanti, di perawat, polisi, TNI. Nah, ini menimbang, ini pernah ditimbang nggak dulu? Pernah nggak teman-teman bapak dari Puskesmas ke sini nimbang-nimbang? Pernah? Meriksa kuku dulu, kuping. Pernah? Halo, belum thank you belum. Nah, ini membuang sampah. Ini apa no? Membuang sampah pada tempatnya. Ini sampah nih tadi salah satu yang poin kelima DPD tadi. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Kantong es, kantong apa misalnya, plastik-plastik kayak minum, buanglah di tempatnya. Ah, ini tempat sampah nih, ini kok. Pernah nggak dengar lihat tempat sampah warna macam ini? Tahu nggak maksud? Ini warna hijaunya apa ini? Warna hijau ini tempat sampah organik, betul. Misalnya apa? Daun-daun, kayu, apa? Buah-buahan. Intinya cepat diurai, cepat habis, cepat rusak oleh bakteri, cepat diurai oleh bakteri, cepat habis. Kalau daun kan habis, tua. Kalau poniru cepat apa? Anorganik, bahasa keren. Organik, anorganik. Apa contoh anorganik? Kaleng, botol, plastik intinya, plastik lah, payah diurai. Coba lah betul dibuang. Dah kayak hilang, nggak setahun 2 tahun, belum kayak habis. Buanglah ke rumah, dah kayak habis 2 tahun. Habis utuh. Itu organik. Kalau ini sampah berbahaya, limbah B3, limbah kesehatan biasanya banyak bahaya. Nah, kalau adik-adik lah yang macam ini, nggak tahu mau sampah, jangan pasti ngasih. Tadi kan tahu. Jangan sampah plastik ditaruh sini, salah alamat kita. Jangan jauh ditaruh sini malah. Wadah. Ini nggak tahu pasti. Kalau ini, ini nggak tahu. Ini tempat plastik. Nah, 9 minum air yang layak dan cukup. Minum air yang layak maksudnya air bersih lah, jangan kasih minum
Jangan salah, layak semua ya minum. Dan cukup. Adik-adik berapa liter kita minum sehari semalam? Mati 100 liter. 2 liter. Atau kalau biasa disebut berapa gelas? 8 gelas, betul. 2 liter atau 8 gelas kok minum sehari itu. Minum ada hal enggak? Minum air tidak ada pengaruh kan? Bukan kayak minum obat, dia ada efek samping. Sehat badan kita. Nah, saya rasa kalau Bapak doa 9 no? Nanti yang terakhir Ibu Rizky yang menjelaskan nomor 10. Nanti diingat-ingat kok ada 10 PHBS. Oke, 10 silakan Ibu Rizky. Kebersihan gigi dan Ini indikator terakhir PHBS di sekolah. Nah, yaitu kebersihan diri dan manajemen kebersihan menstruasi. Kebersihan diri itu termasuk mandi. Mandi biasa berapa kali sehari? 2 kali sehari. Benar, 2 kali sehari paling sedikit. Paling sedikit Ika harus mandi 2 kali sehari. Lebih dari itu bagus. Sudah itu, kalau Ika mandi jangan lupa keramas atau mencuci rambut dengan shampoo. Karena kalau ada pakai shampoo, takutnya rambut Ika masih berminyak dan timbul ke tombe. Apalagi yang pakai jilbab. Harus sering-sering keramas. Nah, yang ketiga membersihkan lubang hidung, mata, dan telinga. Kalau lubang mata sama lubang hidung biasa ngupil tiap hari kan? Kalau misal bangun tidur pasti bersihin mata. Nah, sedangkan kalau lubang telinga itu haruslah paling sedikit 1 minggu 1 kali. Tidak boleh sering-sering kalau telinga. Yang keempat, menggosok gigi. Ika menggosok gigi berapa kali sehari? 2. Ada yang 3. Kapan aja nak waktu nak? Menggosok gigi itu paling sedikit harus 2 kali sehari. Kapan saja Bu waktunya? Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kelima, memotong kuku. Memotong kuku ini 1 minggu 1 kali. Kalau dia sering-sering, tidak panjang-panjang kalau dia tiap hari dipotong. Jadi harus 1 minggu 1 kali. Yang keenam, mencuci dan menggunakan alas kaki ketika keluar rumah. Jangan tidak pakai kasut. Kalau Ika tidak pakai kasut, takutnya ada cacing. Ika kena cacingan. Kalau bisa tidak pakai kasut, jadi harus pakai kasut atau alas kaki ya. Nah, ini manajemen kebersihan menstruasi. Ada yang sudah menstruasi belum para adik-adik? Ada, berarti ada ya. Nah, kalau misalnya ada, berarti kalian normal, kalian sudah besar. Nah, kalau yang belum datang, kalau menstruasi ini untuk perempuan, kalau laki-laki nggak ada ya. Jadi kalau perempuan yang mengalami menstruasi itu adalah hal yang normal, sangat normal. Dia tidak normal ketika umur 15 tahun tapi belum datang juga menstruasinya. Kalau datang bulannya tidak datang-datang sampai umur 15 tahun, apa yang harus dilakukan? Harus segera periksa ke dokter. Itu karena tidak normal lagi kalau sampai 15 tahun tidak datang lah. Jadi Ika yang sudah datang bersyukurlah karena Ika normal. Nah, yang sudah menstruasi, yang perlu kalian ingat harus mengganti pembalut atau softseknya 4 jam 1 kali. 4 jam 1 kali ya, kita harus mengganti pembalut. Karena kalau dibiarkan lama-lama tidak diganti, takutnya kelak gatal-gatal atau iritasi. Jadi harus diganti 4 jam 1 kali. Nah, cara membuang sampahnya bukan langsung dibuang, melainkan harus dicuci dulu, dibungkus dengan sesuatu, baru dibuang di kotak sampah. Ngerti? Ngerti. Dan misal ada tanda-tanda ikan
Ika jangan takut, jangan khawatir, malah kok ada yang nangis. Nah, jangan, no. Itu tuh normal, no. Jadi Ika jangan nangis, jangan takut, karena sesuatu yang normal sudah terjadi sama Ika. Nah, dari 10 indikator PHBS tadi, ada yang nggak ditanyakan nggak? Nah, ada yang kurang jelas nggak? Ya, ada plusnya juga, karena untuk kita lebih mudah membasmi jentik nyamuk daripada sudah menjadi nyamuk. Kalau nyamuk lebih susah lagi nak kita nangkepnya. Kalau misalnya kita tepuk cuma satu yang mati. Tapi kalau kita sekali bersihkan tempat penampungan air bisa ratusan jentik yang mati. Jadi lebih mudah untuk kita membasmi jentik daripada nyamuk. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, yakin ada yang ditanyakan lagi, sudah ngerti? Sudah. Jadi apa itu tadi PHBS nak? Apa PHBS nak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau misalnya ada yang nggak ditanyakan lagi, Ibu terima kasih sudah mendengarkan kami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami ada salah